TGI Fridays bersiap mengajukan kebangkrutan. TGI Fridays bersiap untuk mengajukan kebangkrutan. Sekelompok investor berencana untuk mengakuisisi jaringan restoran ini pada akhir bulan ini. Setelah Hari Ibu, mereka menutup pintu tanpa memberitahu siapapun. Tahun 2024 merupakan tahun yang sulit bagi industri restoran. Lebih dari 200 perusahaan restoran dan bar mengajukan kebangkrutan. Jumlah tertinggi dalam satu dekade, termasuk pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, 21 adalah jaringan restoran, dan 10 diantaranya didukung oleh ekuitas swasta. Dua yang paling mencolok adalah dua restoran kasual terbesar di Amerika, Red Lobster dan TGI Fridays. Perusahaan yang dimiliki oleh firma ekuitas swasta jauh lebih mungkin untuk mengalami kebangkrutan dibandingkan dengan yang tidak. Apa yang mungkin berhasil bagi firma ekuitas swasta dalam jangka pendek, belum tentu berhasil untuk restoran dalam jangka panjang. Antara tahun 2014 dan 2024, firma ekuitas swasta menginvestasikan total 94,5 miliar dolar ke dalam industri ini. Salah satu hal yang dibawa oleh ekuitas swasta, selain modal, adalah keahlian. Mereka telah melihat situasi ini sebelumnya dan telah menjalankan bisnis serupa. Pengaruh ekuitas swasta yang berkembang pada jaringan restoran yang telah lama berdiri di Amerika telah menarik perhatian banyak orang, terutama karena hasilnya tidak begitu baik. Istilah ekuitas swasta sering digunakan, tetapi mungkin tidak selalu dipahami dengan baik. Istilah ini merujuk pada firma investasi yang membiayai perusahaan swasta untuk dua alasan utama, baik karena mereka menunjukkan banyak potensi di awal, atau karena mereka sedang berjuang dan membutuhkan bantuan. Tujuannya sederhana, mendapatkan keuntungan dengan membantu perusahaan go public atau membalikkan keadaan untuk dijual dengan untung, biasanya dalam waktu 5 hingga 8 tahun. Dalam konteks ini, kita akan fokus pada jenis transaksi yang disebut leveraged buyout (LBO), yang umum digunakan oleh firma ekuitas swasta. Sebuah firma membeli perusahaan dengan menggunakan sebagian besar uang yang dipinjam dari pemberi pinjaman atau bank, dan sesedikit mungkin dari kas mereka sendiri. Perusahaan yang dibeli kemudian digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman dan akhirnya dibebani utang. Ini berisiko dan sangat bergantung pada arus kas yang tinggi. Restoran umumnya memiliki banyak arus kas yang masuk setiap hari, karena banyak orang datang ke restoran setiap hari. Arus kas yang stabil ini dapat digunakan untuk membayar utang yang diperlukan untuk membeli bisnis. Pada tahun 2024, LBO di AS mengalami penurunan sekitar 5% dari tahun 2023. Namun, LBO restoran dan bar melonjak lebih dari 41%. Harapannya adalah akuisisi ini dapat menghidupkan kembali bisnis dengan membawa keahlian manajemen, panduan strategis, dan modal yang sangat dibutuhkan. Terkadang, menjual kepada ekuitas swasta adalah satu-satunya pilihan. Namun, jenis transaksi ini dapat menghancurkan, terutama ketika konsumen yang kekurangan uang mulai mengurangi pengeluaran. Kenaikan suku bunga juga menjadi masalah, yang meningkat 11 kali antara tahun 2022 dan 2023. LBO juga membatasi kemampuan restoran untuk berinvestasi dalam inovasi atau meningkatkan operasi. Perusahaan yang diakuisisi dengan cara ini lebih mungkin gagal membayar utang mereka. Itulah sebabnya kita telah melihat banyak kebangkrutan di ruang ekuitas swasta dalam beberapa tahun terakhir. Kita juga melihat banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dan masalah setelah diakuisisi oleh firma ekuitas swasta. Dan mengapa kita tidak melihat banyak IPO? Ambil contoh Red Lobster, yang pada puncaknya mempekerjakan 36.000 orang, melayani 64 juta pelanggan setiap tahun dengan lebih dari 600 lokasi. Namun, penjualan yang lesu dan penurunan kunjungan menyebabkan penjualannya pada tahun 2014 kepada Golden Gate Capital seharga 2,1 miliar dolar. Namun, satu dekade kemudian, Red Lobster mengajukan kebangkrutan. Di antara alasan yang disebutkan adalah kondisi makro yang sulit, jejak restoran yang membengkak dan berkinerja buruk, serta inisiatif strategis yang gagal atau tidak tepat. TGI Fridays memiliki jalur yang serupa. Mereka memiliki 500 lokasi di AS 10 tahun lalu. Saat mengajukan kebangkrutan, jumlahnya menyusut menjadi 135. Restoran ini juga dibeli melalui LBO tetapi gagal satu dekade kemudian. Kegagalan ini tidak hanya terjadi pada dua merek ini. LBO tidak memiliki catatan yang kuat. Pada tahun 2023, 2/3 dari semua LBO yang gagal adalah perusahaan yang didukung oleh ekuitas swasta. Hal ini kembali ke bagaimana kesepakatan tersebut disusun dengan banyak utang yang harus dibayar kembali oleh bisnis tersebut. Penjualan ini jelas sangat menguntungkan bagi firma ekuitas swasta, dan seringkali sangat menguntungkan bagi eksekutif di jaringan restoran. Namun, seperti yang kita lihat dengan Red Lobster dan lainnya, ini seringkali tidak baik untuk kesehatan jangka panjang bisnis. Ketika Red Lobster pertama kali mengumumkan kebangkrutannya, banyak yang cepat menyalahkan promosi udang tanpa akhir sebagai penyebab utama. Namun, sebenarnya bukan tentang udang tanpa akhir. Itu adalah episode yang mahal, tetapi tidak ada yang sebanding dengan penjualan awal lokasi real estate premium yang sangat tinggi yang dimiliki Red Lobster. Penjualan awal, real estate premium, yang disebutkan adalah kesepakatan penjualan sewa kembali yang terjadi bersamaan dengan akuisisi Red Lobster pada tahun 2014.
Pemilik barunya, firma ekuitas swasta Golden Gate Capital, menjual real estate dari 500 lokasi Red Lobster seharga 1,5 miliar dolar kepada sebuah perusahaan real estate. Red Lobster kemudian menyewa properti tersebut dari perusahaan real estate mereka. Ini adalah penjualan sewa kembali. Meskipun ada beberapa manfaat pajak dan modal yang dibebaskan untuk firma ekuitas swasta, Red Lobster harus membayar kembali utang dari akuisisi, di samping sewa. Pada tahun 2020, Golden Gate Capital menjual sisa kepemilikan ekuitasnya di Red Lobster kepada konsorsium yang terdiri dari pemasok makanan laut yang terdaftar di bursa, Thai Union, yang sudah memiliki 25% saham di jaringan tersebut. Pada saat itu, Red Lobster memiliki utang sebesar 380 juta dolar yang jatuh tempo pada musim panas 2021. Mereka kemudian melakukan refinancing, tetapi pembatasan pandemi dan kenaikan suku bunga semakin berkontribusi pada kemunduran jaringan makanan laut tersebut. Pada bulan Mei tahun 2024, bulan ketika mereka mengajukan kebangkrutan, hampir setengah dari tagihan mereka terlambat setidaknya 91 hari, menurut Credit Safe. Ada banyak bagian yang bergerak, ada banyak elemen dalam teka-teki ini. Tidak selalu hitam dan putih bahwa penjualan sewa kembali selalu menghasilkan masalah, tetapi seringkali memang demikian. Jadi, Red Lobster benar-benar terjepit, dan itu, saya pikir, adalah inti dari alasan mengapa mereka gagal. Penting untuk dicatat bahwa ada juga kasus di mana sebuah perusahaan akan menjual real estate-nya dalam kesepakatan penjualan sewa kembali, tanpa dukungan ekuitas swasta. Rantai burger Red Robin, misalnya, menjual hampir 30 restoran seharga 84 juta dolar, menggunakan strategi ini dalam 3 kesepakatan sebagai bagian dari rencana pemulihan. Ini menghasilkan suntikan uang tunai yang cepat, tetapi artinya restoran sekarang bertanggung jawab untuk membayar sesuatu setiap kuartal atau setiap bulan yang sebelumnya mereka miliki sepenuhnya. Dan itu juga berarti mereka tidak lagi memiliki aset yang dapat mereka gunakan sebagai jaminan di masa-masa sulit. Dalam kasus TGI Fridays, pemilik ekuitas swasta barunya mencoba mengurangi utangnya dengan menjual restoran yang dimiliki perusahaan kepada pemegang waralaba, tetapi itu secara signifikan menguras aset perusahaan. Kesepakatan senilai 450 juta dolar yang dieksekusi dengan buruk kemudian membuat kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada pencapaian target penjualan yang tidak dapat mereka capai. Strategi keuangan lain yang digunakan oleh ekuitas swasta adalah roll-ups, di mana sebuah firma mengakuisisi bisnis serupa dalam industri atau area untuk menghilangkan persaingan, memungkinkan mereka untuk menaikkan harga atau menurunkan upah. Seperti Roar Capital, misalnya, yang portofolio restorannya telah berkembang menjadi 20 jaringan per Februari tahun 2025. Setelah kesepakatan terbarunya dengan Subway pada tahun 2024, mereka kini memiliki 2 perusahaan sandwich yang bersaing. Mereka sebelumnya telah dituduh mengurangi layanan dan menurunkan kualitas di restoran lainnya. Dan pada tahun 2021, mereka membantu menggagalkan undang-undang yang akan menaikkan upah minimum federal menjadi 15 dolar. Setiap bentuk dominasi, setiap perilaku monopolistik, akan meningkatkan biaya bagi pengguna akhir dan menurunkan upah bagi karyawan karena mereka tidak akan memiliki pilihan. Efisiensi bagi ekuitas swasta adalah kunci. Firma-firma cenderung menutup restoran yang berkinerja buruk, mengonsolidasikan vendor, dan meluncurkan promosi. Namun, mereka juga berinvestasi dalam teknologi dan ekspansi. Saya pikir kesalahpahaman terbesar adalah bahwa ekuitas swasta akan menghasilkan sebagian besar nilai melalui pemotongan biaya. Tentu saja, Anda ingin efisien, tetapi kita semua tahu bahwa Anda harus mengeluarkan uang untuk menghasilkan uang, bukan? Dan jika tujuannya adalah untuk membuat aset memiliki nilai yang lebih besar, maka harus ada investasi di dalamnya. Kami menghubungi Roar Capital dan firma ekuitas swasta yang terlibat dengan Red Lobster dan TGI Fridays, namun semuanya menolak permintaan wawancara atau komentar. Dewan Investasi Amerika, sebuah organisasi advokasi untuk ekuitas swasta, mengatakan bahwa industri ini memiliki catatan yang sangat sukses dalam bermitra dengan restoran. Dalam kasus TGI Fridays atau Red Lobster, sulit untuk mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi tanpa keterlibatan ekuitas swasta. Setiap perusahaan memiliki keunikan dan alasan tersendiri mengapa mereka mengalami masalah. Namun, sekali lagi, utang yang dimiliki TGI Fridays sejak lama menjadi faktor penting. Hanya karena sebuah restoran belum bangkrut, bukan berarti ekuitas swasta berhasil. PF, Chang's masih berjuang untuk membayar utang dari elbow-nya sambil menghadapi tekanan di seluruh industri seperti konsumen yang kekurangan uang dan kenaikan suku bunga yang telah merugikan konsep makan santai secara khusus. Bahkan jika investor menyuntikkan lebih banyak uang, industri itu sendiri sangat fluktuatif dan terpapar banyak risiko. Ada banyak tantangan yang mempengaruhi industri restoran secara keseluruhan, dan saya pikir itu akan berlaku terlepas dari siapa yang memiliki konsep tertentu. Mengoperasikan bisnis itu sulit. Ini sulit bagi firma ekuitas swasta dan juga sulit bagi perusahaan strategis. Menjalankan bisnis adalah pekerjaan yang keras. Kesepakatan multimiliar dolar terbaru dalam smoothie, sandwich, dan custard beku juga akan menjadi tes litmus lain untuk Leveraged Buyuts.
Beberapa restoran yang gagal pada tahun 2024 telah keluar dari kebangkrutan, termasuk Red Lobster pada September tahun 2024, ketika diakuisisi oleh sekelompok firma ekuitas swasta melalui satu lagi leveraged buyut. Selain itu, regulasi anti-monopoli pada merger dan akuisisi akan datang pada Februari tahun 2025 yang akan memaksa perusahaan untuk lebih transparan tentang strategi yang mereka gunakan dan siapa investor mereka. Ini bisa membawa lebih banyak pengawasan dan bahkan membatasi beberapa taktik ekuitas swasta, seperti roll-ups. Tidak jelas bagaimana pemerintahan saat ini akan menangani mereka. Beberapa percaya bahwa industri ini membutuhkan lebih banyak regulasi, bukan kurang. Saya tidak berpikir bahwa untuk bertahan dalam bisnis restoran, rantai restoran ini perlu menjual diri mereka kepada firma ekuitas swasta. Namun, selama kita memiliki sistem hukum yang memberikan insentif untuk pemikiran jangka pendek yang eksploitatif, saya khawatir bahwa investasi ekuitas swasta akan jauh lebih merusak bagi industri restoran daripada yang akan membantu.